Mengatasi konflik. Sahabat pencipta yang dikasihi Allah, pernahkah Anda merasa lelah, bahkan putus asa, karena terjebak dalam lingkaran konflik yang tak berujung? Rasanya seperti sedang berenang melawan arus di lautan yang gelap, di mana setiap usaha untuk berdamai justru terasa semakin jauh. Mungkin itu konflik di tempat kerja, pertengkaran dengan pasangan, atau bahkan perselisihan yang menyakitkan dengan keluarga. Hati terasa berat, tidur tidak nyenyak, dan sukacita seolah hilang. Kita seringkali mencoba menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri, dengan emosi, dengan ego, bahkan dengan kata-kata tajam yang kita sesali kemudian. Namun, Tuhan memiliki cara yang lebih baik. Cara yang tidak hanya mengakhiri konflik, tetapi juga memulihkan hati dan hubungan. Hari ini, mari kita merenungkan sebuah kebenaran yang transformatif dari Alkitab, bahwa cara Tuhan dalam menyelesaikan konflik jauh lebih unggul daripada cara manusia. Khotbah kita akan didasarkan pada prinsip-prinsip agung yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang mendorong kita untuk memaafkan, berdamai, dan meneladani Kristus dalam setiap langkah. Pesan ini bukan sekedar teori, melainkan panduan praktis yang dapat mengubah cara kita menghadapi perselisihan, mengubah racun menjadi obat, dan luka menjadi kesaksian. Poin-poin utama khotbah. Yang pertama, cara Tuhan berbeda dari cara dunia. Cara dunia dalam menghadapi konflik seringkali berfokus pada pembalasan, pembuktian kebenaran diri, dan kemenangan pribadi. Kita melihatnya di mana-mana, fitnah, gosip, bahkan tuntutan hukum yang melibatkan sesama orang percaya yang seharusnya menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Alkitab mengajarkan kita prinsip yang berlawanan. Ketika kita berkonflik, kita dipanggil untuk tidak membalas dendam atau mengambil masalah ke pengadilan dunia, terutama ketika masalah itu melibatkan saudara seiman. Mengapa? Karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Ia berfirman, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Roma 12 ayat 19. Tindakan kita yang membalas dendam menunjukkan kurangnya kepercayaan kepada Tuhan untuk menegakkan keadilan. Kutipan dari Ellen G. White menegaskan hal ini. Orang yang ingin membalas dendam tidak menyadari betapa mereka sedang membahayakan jiwa mereka sendiri. Ketika mereka menolak untuk mengampuni, mereka membiarkan musuh mereka, iblis, untuk terus memegang kendali atas mereka. Mereka mengizinkan kegelapan dan bukan terang Kristus untuk mendominasi hati dan pikiran mereka. Yang kedua, rekonsiliasi lebih utama daripada ritual keagamaan. Dalam khotbah di bukit, Yesus membuat pernyataan yang mengejutkan. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali dan persembahkanlah persembahanmu itu. Matius 5 ayat 23-24. Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa hubungan yang baik yang dipulihkan jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada ritual keagamaan apapun. Kita mungkin merasa telah melakukan semua kewajiban rohani kita, pergi ke gereja, memberi persembahan, dan berdoa. Tetapi jika hati kita menyimpan kepahitan terhadap orang lain, semua itu menjadi sia-sia. Ellen G. White menulis, hati yang dipenuhi dengan dendam dan kebencian tidak dapat menawarkan persembahan yang menyenangkan bagi Allah. Doa yang kita panjatkan dari hati seperti itu tidak akan didengar. Kita harus terlebih dahulu membersihkan hati kita dari setiap perasaan jahat,
Dan kemudian barulah kita datang ke hadapan Allah dengan keyakinan. Yang ketiga, memaafkan adalah tindakan sepihak dan pemberdayaan ilahi. Konflik seringkali berakar pada luka yang mendalam. Kita menunggu orang yang menyakiti kita untuk meminta maaf. Dan jika mereka tidak melakukannya, kita merasa dibenarkan untuk menyimpan kepahitan. Namun, Alkitab mengajarkan prinsip yang radikal. Memaafkan adalah tindakan sepihak. Kita memaafkan bukan karena orang lain layak diampuni, tetapi karena kita membutuhkan pembebasan. Memaafkan melepaskan racun dari hati kita dan memungkinkan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita sendiri. Yesus berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Matius 6 ayat 12. Mengampuni adalah cara kita menunjukkan bahwa kita telah menerima anugerah pengampunan Tuhan. Ellen G. White memberikan pencerahan yang kuat tentang hal ini. Penganut Kristen harus memaafkan sebagaimana ia berharap untuk diampuni. Memaafkan adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Jika kita memaafkan, kita membuka jalan bagi kasih karunia Tuhan untuk mengalir ke dalam hati kita, yang akan memampukan kita untuk hidup dalam kasih dan damai dengan semua orang. Penerapan praktis. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, renungkan identitas Anda. Sadari siapa Anda di dalam Kristus. Anda adalah anak Tuhan, orang kudus yang telah ditebus. Perilaku Anda harus mencerminkan identitas itu dan membawa masalah ke pengadilan duniawi, mencoreng nama baik Tuhan. Yang kedua, pilih untuk memuliakan Tuhan. Sebelum Anda bertindak dalam konflik, tanyakan pada diri Anda, apakah tindakan ini akan memuliakan Tuhan? Jika tidak, pilih jalan lain. Yang ketiga, serahkan hak-hak Anda. Seperti Abraham yang menyerahkan haknya untuk memilih tanah terbaik kepada Lot. Serahkan hak Anda untuk membalas dendam atau memenangkan argumen. Percayalah bahwa Tuhan akan mengurus Anda. Yang keempat, fokus pada anugerah Tuhan. Sadari bahwa Anda tidak dapat melakukan ini dengan kekuatan Anda sendiri. Hanya oleh anugerah Tuhan Anda dapat memaafkan yang tidak dapat dimaafkan, mengasihi yang tidak dapat dikasihi, dan menemukan damai di tengah badai. Saudara-saudari, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, bukan pembuat konflik. Ia memanggil kita untuk menjadi terang, bukan kegelapan. Ia memanggil kita untuk menjadi kesaksian hidup tentang kuasa pengampunan dan rekonsiliasi. Jangan biarkan kepahitan meracuni hidup Anda. Jangan biarkan ego menghalangi Anda dari berkat-berkat Tuhan. Pilihlah jalan Tuhan, jalan kasih, jalan pengampunan. Dengan demikian, kita bukan hanya mengakhiri konflik, tetapi juga memuliakan namanya yang kudus dan menemukan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang rendah. Kami mengakui bahwa kami seringkali gagal dalam menghadapi konflik dengan caramu. Kami membiarkan amarah, ego, dan keinginan untuk membalas dendam menguasai kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Beri kami hati yang mau memaafkan, seperti Engkau telah mengampuni kami. Beri kami keberanian untuk mencari rekonsiliasi dan memberikan kami anugerah-Mu yang kuat, yang memampukan kami untuk menyerahkan hak-hak kami dan memuliakan nama-Mu dalam segala hal. Ubah hati kami, ya Tuhan, agar kami bisa menjadi alat perdamaian-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Pembawa Damai, kami berdoa. Amin. Semoga sukacita Tuhan senantiasa menyertai Anda, khususnya sebagai sahabat pencipta.